Baik, langsung. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PPT-nya di-share Nadifa. Baik, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas kami akan bahas mengenai materi spesies individu dalam ekosistem. Alhamdulillah ya teman-teman, kita bertemu kembali di mata kuliah ekologi dan lingkungan. Semoga meskipun dalam kondisi puasa, semoga kita tetap semangat dan puasa kita lancar sampai akhir. Amin. Next. Nah, adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama itu ada Nadifa Khairun Nawardah, kemudian ada Silvi Nafisatul Jannah, dan saya sendiri ada Dandi Maulana Sidik. Next. Nah, untuk materi yang akan kami bahas, yang pertama itu ada konsep habitat dan relung ekologi, kemudian ada equivalen ekologi atau ecological equivalent, kemudian ada penggantian sifat atau karakter displacement, simpati dan allopatri, kemudian ada seleksi alam, spesiasi allopatrik dan simpatrik, kemudian yang terakhir ada seleksi buatan, yaitu penjinakan atau domestikasi. Next. Nah, untuk materi yang pertama mengenai konsep habitat dan relung ekologi akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep habitat dan relung ekologi. Nah, pertama saya akan membahas mengenai definisi dari habitat itu sendiri. Habitat itu merupakan tempat hidup suatu komunitas. Nah, habitat organisme merupakan tempat di mana organisme tersebut hidup atau tempat di mana manusia dapat menemukan organisme tersebut. Nah, dalam hal ini habitat meliputi lingkungan biotik maupun abiotik. Misalnya, habitat tanaman trilium yang berada di tempat lembab dan teduh pada hutan hujan. Sedangkan definisi dari relung merupakan posisi atau status suatu organisme dalam suatu komunitas dan ekosistem tertentu yang merupakan akibat dari adaptasi struktural, tanggap fisiologi, serta perilaku spesifik organisme tersebut. Nah, jadi relung suatu organisme itu bukan hanya ditentukan oleh tempat organisme itu hidup, tetapi ditentukan juga oleh berbagai fungsi yang dimilikinya. Nah, kemudian relung ekologi merupakan kebalikannya dari habitat ekologi, karena relung ekologi itu merupakan terminologi yang lebih inklusif, yang tidak hanya meliputi ruang atau tempat yang ditinggali suatu organisme, tetapi juga peranannya dalam suatu komunitas. Misalnya, kedudukan pada jenjang atau trofik makanan, dan posisinya pada gradien lingkungan yang meliputi temperatur, kelembaban, pH, tanah, dan kondisi lain yang ada. Nah, relung ekologi itu merupakan suatu organisme yang tidak hanya tergantung di mana organisme tersebut hidup, tetapi juga bergantung pada apa yang dilakukan organisme. Misalnya bagaimana organisme tersebut mengubah energi, bertingkah laku, bereaksi, mengubah lingkungan fisik maupun biologi, dan bagaimana organisme dihambat oleh spesies lain. Nah, analoginya atau dengan kata lain, habitat organisme itu bisa dikatakan sebagai alamat suatu organisme, dan relung organisme itu merupakan profesi atau jabatan. Materi yang kedua yaitu mengenai ekuivalen ekologi atau ecological equivalent. Nah, organisme yang mendalami
tempat yang sama atau relung ekologi yang sama pada suatu daerah geografi yang berlainan disebut dengan ekuivalen ekologi. Nah, spesies dengan relung ekuivalen cenderung mempunyai kekerabatan secara taksonomik apabila terdapat pada tempat yang berdekatan, tetapi sering tidak mempunyai kekerabatan taksonomi apabila terdapat pada tempat yang terpisah jauh satu sama lain. Relung ekuivalen ekologi terdiri dari kelompok-kelompok biologi yang membentuk flora dan fauna dari daerah-daerah tertentu. Nah, misalnya di sini tipe ekosistem pada padang rumput yang akan berkembang di mana terdapat iklim padang rumput. Tidak peduli dengan daerah geografinya, tetapi spesies rumput-rumput dan pemakan rumput dapat berbeda, apalagi jika tempatnya terpisah jauh. Nah, contohnya binatang-binatang yang terdapat di padang rumput antara lain di benua Amerika Utara terdapat bison dan pronghorn antelope, kemudian di benua Eurasia terdapat saga antelope dan kuda liar, di benua Afrika terdapat zebra dan macam-macam antelope, kemudian di benua Australia terdapat kanguru. Nah, dikatakan bahwa kanguru Australia itu merupakan ekuivalen ekologi dengan bison dan pronghorn antelope di benua Amerika Utara. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nadifa yang telah menjelaskan mengenai materi tersebut. Selanjutnya kita beranjak ke materi selanjutnya, yaitu mengenai materi penggantian sifat atau karakter displacement. Materi ini akan dibahas oleh rekan saya kepada Silvi, kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang penggantian sifat. Next slide. Penggantian sifat itu fenomena mana perbedaan antara spesies serupa yang distribusinya tumpang tindih secara geografis ditekankan di daerah di mana spesies itu berma, tetapi diminimalkan atau hilang di mana distribusi spesies tidak tumpang tindih. Nah, pergantian sifat ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah alopatrik, yaitu spesies yang terdapat pada daerah geografis yang tidak sama atau terpisah oleh barrier atau lapisan. Nah, pada spesies alopatrik ini yaitu populasi tertentu yang dapat dipisahkan secara geografis karena hambatan ekstrinsik seperti topografi tanah yang terjadi akibat gempa bumi, padang pasir, gunung, lava, dan ladang es. Nah, setelah suatu populasi secara geografi itu dipisahkan menjadi dua, aliran gen berhenti di antara keduanya. Kemudian setiap populasi menjadi berbeda secara genetis karena tanaman setiap yang berbeda dari lingkungan yang mereka tinggali. Nah, kemudian contohnya itu seperti burung finch dan tupai di Grand Canyon. Kemudian yang kedua ada spesies simpatrik, yaitu spesies yang terdapat pada daerah yang sama tapi ekologinya sama. Pada spesies jadi individu yang isolasi itu sama sebagai. Nah, kemudian jika keturunan warisi lebih dari jumlah keturunan ini tidak mampu berevolusi dengan individu yang mengandung jumlah kromosom normal populasi. Nah, ini menciptakan isolasi reproduksi dalam populasi yang sama. Kemudian spesies simpatrik ini sebagian besar terjadi pada tanaman dan jarang terjadi pada hewan karena tanaman mampu bereproduksi sendiri. Kemudian kemudian
Kemudian keturunan poliploid dapat menghasilkan generasi baru yang berbeda dengan sendirinya. Nah, dua spesies simpaterik adalah yang dibagi lagi spesies allopoliploid dan spesies autopoliploid. Nah, spesies allopoliploid itu hibridasi yang berbeda akan menghasilkan spesies ketiga dalam spesies allopoliploid ini. Nah, spesies ketiga tidak dapat mampu kawin silang dengan dua spesies asli. Sekian besar waktu, kemudian kedua spesies ini itu beda sama lain dengan jumlah kromosomnya. Nah, contohnya itu seperti tanaman gandum dan Arabidopsis. Kemudian yang autoplid dalam spesies ini spesies baru yang dihasilkan dengan menggandakan jumlah kromosom dalam populasi asli karena keturunannya terdiri dari jumlah kromosom berlipat. Kemudian hasil itu tidak mampu kawin campur dengan spesies aslinya. Contohnya seperti kentang. Next slide. Next. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, di sini saya akan membahas mengenai seleksi alam yang mana next. Nah, tentu kalian sudah tidak asing ya dengan istilah seleksi alam. Nah, seleksi alam ini merupakan istilah yang diajukan oleh Charles Darwin yang dapat diartikan sebagai proses di mana individu yang memiliki ciri bawaan dapat bertahan hidup dan bereproduksi dalam tingkat yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan individu lain yang diakibatkan oleh ciri bawaan yang dimilikinya. Nah, secara sederhananya seleksi alam ini dapat kita simpulkan ya bahwa seleksi alam ini yaitu pemilihan yang dilakukan oleh alam untuk memilih makhluk hidup yang dapat terus bertahan hidup dan makhluk hidup yang tidak dapat terus bertahan hidup. Nah, makhluk hidup yang terus dapat bertahan hidup akan tetap hidup, sedangkan makhluk hidup yang tidak dapat bertahan hidup akan mati. Jadi, selama kehidupan di bumi ini terus berlangsung, peristiwa alam akan terus berlangsung menyertai aktivitas kehidupan makhluk hidup. Makhluk hidup yang dapat bertahan hidup dengan lingkungannya akan dapat bertahan dengan alam dan lolos dari seleksi alam dan dapat terus melestarikan jenisnya. Nah, itu merupakan next. Nah, untuk contoh dari seleksi alam, yang pertama itu punahnya dinosaurus, yang mana dinosaurus ini merupakan binatang purba ya pada zaman dahulu. Nah, yang mana dinosaurus ini merupakan reptil-reptil raksasa. Nah, sekarang sudah punah ya teman-teman karena dinosaurus ini tidak dapat beradaptasi terhadap perubahan-perubahan lingkungan yang terjadi pada zaman dahulu, yaitu pada zaman Mesozoikum, sekitar 180 juta tahun yang lalu. Nah, proses punahnya dinosaurus ini terjadi karena proses seleksi alam. Kemudian contoh yang lainnya itu yaitu mengenai binatang jerapah yang mana pada mulanya tidak semua jerapah itu berlayar panjang. Oleh karenanya sumber makanan mereka yang berupa daun-daun muda di pucuk pohon yang tinggi hanyalah jerapah yang berleher panjang saja yang dapat bertahan hidup. Nah, untuk jerapah-jerapah yang berleher pendek itu punah terseleksi oleh alam.
Next. Kembali lagi, Ketang. Nah, untuk ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan seleksi alam. Walaupun seleksi alam ini terjadi akibat interaksi antara individu dengan lingkungannya, yang mengalami evolusi itu bukanlah individu, melainkan populasi yang mengalami evolusi seiring berjalannya waktu. Kemudian, seleksi alam ini hanya dapat memperkuat atau menghilangkan sifat-sifat bawaan yang diwariskan yang berbeda dengan individu lain dalam suatu populasi. Nah, jika semua individu dalam suatu populasi secara genetik memiliki sifat bawaan tersebut, evolusi secara seleksi alam tidak dapat terjadi. Kemudian, faktor lingkungan bervariasi dari satu tempat ke tempat lain seiring waktu. Nah, sifat yang menguntungkan di satu tempat dan di satu waktu bisa jadi tidak berguna atau bahkan merugikan di tempat lain atau di waktu lain. Nah, seleksi alam selalu terjadi, namun sifat apa yang menguntungkan bergantung pada konteks dalam kondisi seperti apa spesies tersebut hidup dan berkembang biak. Next. Nah, selanjutnya yaitu mengenai materi pembentukan spesies alopatrik dan simpatrik. Sebelum menjelaskan itu, tentu kalian sudah mendengar ya mengenai istilah spesies. Di pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa spesies itu kumpulan dari atau kelompok individu yang sejenis dan saling berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, dalam pembentukan spesies ini ada dua ya, yaitu ada pembentukan spesies alopatrik dan simpatrik. Nah, spesies atau pembentukan spesies dan perkembangan macam spesies dapat terjadi apabila aliran gen dalam gen pool terhalang oleh suatu mekanisme isolasi. Nah, jika isolasi terjadi karena pemisahan secara geografi, populasi turunan dari nenek moyang yang sama akan menghasilkan spesies baru. Nah, yang dinamakan dengan spesies alopatrik atau alopatrik speciation. Nah, kemudian jika spesies yang terjadi karena halangan ekologi atau melalui faktor genetik pada daerah yang sama, maka akan dapat menghasilkan spesies baru yang simpatik. Nah, ini yang dinamakan dengan sympatric speciation. Dapat disimpulkan bahwa yang simpatik spesies alopatrik ini yaitu spesies baru yang terbentuk karena isolasi geografi. Untuk gambaran yaitu seperti peristiwa-peristiwa geologi seperti terbentuknya gunung atau bukit, pergeseran glasier dan sebagainya. Nah, hal tersebut yang dapat memisahkan organisme secara bertahap. Nah, kekuatan hambatan geografik tergantung bagaimana kemampuan mobilitas organisme tersebut sehingga memungkinkan terjadinya perkawinan atau tidak. Nah, pada spesies alopatrik, aliran gen terinterupsi ketika satu populasi terpisah secara geografis menjadi subpopulasi yang terisolasi. Sebagai contoh, permukaan air danau yang surut menghasilkan 2 atau lebih danau-danau kecil yang menjadi habitat bagi populasi yang terpisah. Nah, aliran sungai yang berpindah akan memisahkan populasi hewan yang tidak dapat menyeberang sungai. Individu-individu yang mengkoloni wilayah terisolir sehingga keturunannya menjadi terisolasi secara geografis dari populasi induknya. Nah, itu mengenai pembentukan spesies alopatrik. Selanjutnya, untuk yang tadi ya, yang spesies simpatrik, yang mana dapat kita spesies simpatrik ini spesies baru yang muncul di dalam lingkungan populasi tertua yang terjadi karena isolasi genetik. Kalau yang tadi yang alopatrik karena geografi, kalau ini karena isolasi genetik. Misalnya karena terjadinya perubahan struktur dan jumlah kromosom.
Nah, apabila dua populasi yang berbeda beradaptasi pada lingkungan yang berbeda, maka masing-masing populasi akan mengakumulasi perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam kumpulan gen atau perbedaan frekuensi alel dan genotip. Nah, dalam rangkaian perbedaan adaptif gradual dari dua kumpulan gen tersebut, hambatan reproduktif di antara kedua populasi itu bisa berevolusi secara kebetulan, sehingga membedakan populasi itu menjadi dua spesies. Jadi pada spesiasi simpatik ini, spesiasi terjadi dalam populasi yang hidup dalam era geografik yang sama. Next. Nah, mungkin cukup sekian dari materi dari saya. Selanjutnya materi mengenai seleksi buatan akan disambung kembali oleh Saudari Silvi. Kepadanya dipersilahkan. Baik, selanjutnya yaitu singkatan atau penjelasan identifikasi. Next, seleksi buatan adalah seleksi yang dilakukan manusia di tuan atau tangan untuk kepentingannya. Nah, sebuah juga dapat terjadi secara tidak sengaja. Misalnya beberapa bijian peningkatan ukuran benih mungkin disebabkan oleh praktik pembajakan tertentu dari benih yang lebih secara seperti itu. Di situ ada gambar. Nah, seleksi buatan mengubah beberapa kantung buah tesin yang ada di kiri, kemudian menjadi jagung modern dan biji yang terbuka yang di sebelah kanan. Kemudian yang ada sisi merupakan mutualisme yang khas dasar ekosistem. Nah, pada domestikasi ini dibuat penghalang untuk menahan suatu spesies menjadi kelompok yang tidak dapat saling reproduksi, yang tidak dapat saling reproduksi antara yaitu menggunakan batasan geografis. Nah, selama beberapa generasi kemudian yang asing itu secara reproduktif mulai memiliki sifat yang saling berbeda sebagai hasil seleksi baik buatan maupun alami. Nah, semua ada spesies terhadap buatan baik disengaja maupun tidak disengaja itu sebagai sindrom domestikasi. Nah, seperti hewan yaitu pada hewan daging itu yang didomestikasi dari serigala. Mungkin dicukupkan dari saya, dikembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Silvi yang telah menjelaskan materinya. Nah, mungkin teman-teman cukup sekian ya materi pembahasan dari kelompok 5. Selanjutnya kita akan masuki sesi tanya jawab untuk memperdalam materi yang telah disampaikan, atau rekan-rekan semua yang ada ingin ditanyakan atau masih kurang jelas. Kepada rekan-rekan yang ingin bertanya dipersilakan. Untuk sesi ini dibatasi dulu ya 3 pertanyaan. Silakan kepada rekan-rekan yang ingin bertanya untuk menyalakan mic-nya. Silakan rekan-rekan, ada yang ingin ditanyakan? Saya Dan. Ya, dipersilakan Saudari Riri Lestari. Sebentar. Baik, terima kasih ya Pak Moderator. Saya Riri Lestari dari kelompok 10.
saya tadi tertarik dengan materi mengenai seleksi alam, yaitu tentang dinosaurus ya tadi dijelaskan. Nah, kan dinosaurus itu mengalami kepunahan akibat tidak bisa atau tidak mampu beradaptasi dengan perubahan iklim dan lingkungan gitu. Tetapi ada teori lain yang menyatakan bahwa kepunahan dinosaurus itu adalah adanya hujan meteor pada saat itu, pada saat Mesozoikum. Nah, pertanyaan saya adalah apakah pada saat hidupnya dinosaurus itu ada hewan lain yang berdampingan dengan dinosaurus yang membentuk suatu ekosistem, dan jika ada, mengapa hanya dinosaurus yang mengalami kepunahan, sedangkan hewan lain yang berdampingan tersebut masih bertahan sampai sekarang? Karena kan mengingat dinosaurus itu merupakan hewan yang cukup besar dan kuat gitu. Berarti dia harusnya lebih mampu beradaptasi dan bertahan lebih lama dong dari hewan atau makhluk hidup yang lain gitu. Segitu saja, Dandi. Ya, baik. Terima kasih kepada Saudari Riri atas pertanyaannya. Kami akan tampung terlebih dahulu pertanyaannya. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, silakan rekan-rekan. Oh, ada ya di kolom chat pertanyaan dari Saudari Delia. Pertanyaan dari Saudari Delia, yaitu Delia dari kelompok 1, yang mana pertanyaannya, dalam seleksi buatan, bagaimana manusia dan hewan peliharaannya yang saling memengaruhi dapat merubah genetika? Itu pertanyaan dari Saudari Delia. Ada pertanyaan lain rekan-rekan atau cukup 2 pertanyaan saja? Dandi, aku izin bertanya. Ya, silakan Saudari Arin. Ya baik, terima kasih Dandi. Jadi kan tentang seleksi buatan ya, di situ yang aku tanyakan adalah mungkin apakah rekayasa genetika juga termasuk seleksi buatan? Sepertinya termasuk ya. Nah terus kalau rekayasa genetika itu kan misalkan ada stroberi yang lebih besar atau tanpa biji diubah genetiknya. Nah apakah itu ketika dimakan oleh manusia turut mempengaruhi genetik manusia juga? Soalnya pernah dengar ada yang bilang gitu, kalau jangan makan buah dari hasil rekayasa genetika karena akan mempengaruhi genetik dari yang memakannya tersebut. Gimana tanggapannya? Makasih. Baik, terima kasih Saudari Arin atas pertanyaannya.
Mungkin cukup 3 dulu ya untuk pertanyaannya. Sebentar, kami akan menjawabnya satu persatu. Rekan kelompok 5 yang sudah mendapatkan jawaban dan akan menjawab pertanyaan rekan-rekannya, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Riri mengenai kenapa gitu dinosaurus itu punah padahal dinosaurus tersebut merupakan hewan yang kuat. Ada pendek pengetahuan saya ya, saya juga tidak terlalu tahu mengenai punahnya dinosaurus. Menurut dari hasil literasi saya, bahwasanya punahnya dinosaurus ini terjadi karena beberapa faktor yang tadi disebutkan oleh Riri tadi, karena hujan meteor ataupun karena seleksi alam. Nah, yang pertama itu punahnya dinosaurus ini disebabkan karena perubahan iklim yang ekstrim pada zaman itu. Kan dinosaurus ini pada kenyataannya itu makhluk hidup yang tidak pandai beradaptasi dengan perubahan lingkungan termasuk perubahan iklim. Yang mana pada zaman itu ya zaman Mesozoikum terjadi perubahan iklim yang sangat ekstrim. Nah, mengapa dinosaurus ini punah? Karena dinosaurus sangat bergantung kepada iklim yang hangat untuk bisa bertahan hidup. Tetapi pada saat itu seiring berjalannya waktu, iklim di bumi mengalami perubahan menjadi lebih dingin dan permukaan air laut mengalami perubahan. Nah, jadi hewan mamalia dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di bumi, sementara dinosaurus tidak bisa. Jadi dinosaurus ini tidak bisa bertahan hidup karena tidak bisa menyesuaikan dengan perubahan iklim yang terjadi pada saat itu. Kemudian sebab lain juga munculnya tumbuhan berbunga. Yang mana kita ketahui bahwa dinosaurus ini tadi ya merupakan hewan yang tidak pandai beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, pada zaman itu tumbuhnya atau munculnya hewan berbunga yang mana dinosaurus ini dalam beradaptasi menyebabkan dinosaurus ini tidak peka terhadap rasa makanan dan bahaya dari tumbuhan berbunga yang beracun. Sehingga populasi dinosaurus ini menurun akibat mengonsumsi tumbuhan berbunga yang beracun. Nah, jadi pada zaman itu selain adanya dinosaurus, adanya juga makhluk hidup ya berupa tumbuh-tumbuhan seperti tumbuhan berbunga ini. Tumbuhan berbunga yang beracun ini. Kemudian yang tadi penyebab lainnya itu karena meteor atau meteor yang turun dari bumi yang menghantam sehingga populasi dinosaurus ini punah. Nah, mungkin itu ya yang saya ketahui mengenai punahnya dinosaurus. Mungkin rekan-rekan yang lain ada yang ingin menambahkan. Dandi, saya izin masuk. Iya, silakan Dimas.
dari apa yang dijelaskan oleh Dandi ya, saya jadi ingin si dinosaurus tersebut itu punah langsung mati atau punah langsung berevolusi dengan melalui adaptasinya gitu. Kan tadi di saudara Dani juga menjelaskan ada yang namanya alopatrik dan apa satu lagi? Simpatrik. Ya, ya simpatrik. Ya simpatrik. Baik, kan dinosaurus ini pada zaman itu populasinya itu tersebar ya di seluruh dunia. Nah, jadi tidak langsung punah secara menyeluruh atau langsung mati. Jadi secara bertahap dan terseleksi oleh alam. Yang mana kan tadi penyebabnya itu karena hujan meteor, kemudian dan yang lainnya. Nah, karena hujan meteor ini berarti apa ya? Berakibat pada kondisi bumi pada saat itu yang mana jatuhnya meteor atau asteroid ini berpengaruh terhadap terjadinya bencana yang besar di bumi. Nah, menyebabkan proses meletusnya gunung berapi ataupun yang lainnya. Nah, letusan gunung berapi tersebut menyebabkan apa ya? Populasi dinosaurus ini semakin berkurang atau mulai diambang kepunahan. Nah, terkait yang tadi yang pembentukan spesies simpatrik dan apa tadi alopatrik ya. Kan tadi yang spesies alopatrik ini terbentuk karena isolasi geografi. Jadi ya tadi berkaitan dengan peristiwa geologi yang tadi yang seperti bencana besar tersebut yang mana menyebabkan satu populasi terpisah secara geografis menjadi populasi yang terisolasi. Kalau belum jelas mungkin rekan-rekan lain ada yang ingin menambahkan. Oh, tadi Saudari Riri, apakah jawabannya jelas atau masih kurang jelas? Iya, cukup jelas kalau untuk pertanyaan saya. Tapi tadi Dimas itu maksudnya berevolusi menjadi hewan lain atau berevolusi seperti apa ya, Dimas? Ya, mungkin seperti itu ya. Ya, Seperti itu bagaimana? ya jadi kan tadi Dimas jangan sampai sama pertanyaan sendiri, Dimas. Suaranya hilang, Mas. oh hilang. Ya kan tadi teh dinosaurus ya mengalami kepunahan. Tadi kan menyebutkan bahwa adanya ketidakmampuan si makhluk tersebut untuk beradaptasi dengan lingkungan yang ekstrim gitu. Nah, kepunahan tersebut itu diakibatkan oleh jadi si kepunahan tersebut itu diakibatkan oleh evolusi yang terjadi secara bertahap gitu sehingga dinosaurus yang aslinya itu berubah menjadi bentuk yang lain gitu atau kepunahan tersebut langsung mati gitu si dinosaurusnya gitu. Jadi enggak ada evolusi gitu. Mungkin seperti izin menjawab mungkin moderator. Ya, dipersilakan Saudara Rizky. Baik, mungkin kalau misalnya sepengetahuan dari literasi yang telah saya lakukan gitu, sebenarnya ada gitu beberapa makhluk dinosaurus yang mengalami perubahan. Kayak contohnya kan itu seperti komodo, lalu buaya itu kan merupakan bentukan-bentukan hasil dari proses evolusi yang terjadi. Lalu juga ada seperti ikan paus gitu. Saya pernah gitu melihat videonya bahwasanya ikan paus itu merupakan dulunya tuh bentukannya sama seperti anjing namun
berdiri tegak gitu. Lalu mungkin dengan seiring berjalannya waktu, ya mungkin seiring dengan berjalannya waktu, lalu si paus itu mulai hidup di air. Padahal habitat aslinya itu tadinya dia itu hidup di darat. Nah, mungkin selain itu juga terdapat beberapa hewan lain gitu yang hidup di zaman dinosaurus gitu, di zaman-zaman jura. Itu kan seperti contohnya ada hewan laut namanya itu belangkas. Dia itu juga kan merupakan diyakini sebagai salah satu makhluk hidup yang makhluk hidup yang hidup pada zaman dinosaurus yang masih bertahan hidup sampai saat ini. Jadi, menurut saya sendiri tuh mungkin ada beberapa makhluk hidup yang telah mengalami evolusi dan ada juga beberapa makhluk hidup yang memang benar-benar punah karena memang dia tidak mampu berevolusi untuk, eee, untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, mungkin seperti itu. Nah, kalau misalnya untuk menjawab pertanyaan dari Riri itu yang mengenai, mengapa dinosaurus itu punah gitu. Nah, mungkin kalau menurut saya justru kebalikannya. Kalau misalnya makhluk-makhluk hidup kecil itu yang badannya kecil itu justru lebih lebih mudah untuk berkembang biak dan lebih banyak itu anakannya mungkin yang dihasilkan. Sedangkan kalau dinosaurus kan itu bentukannya besar-besar, jadi untuk melakukan reproduksinya juga itu, cukup sulit dan kebanyakan sedikit gitu. Tidak seperti makhluk-makhluk, kecil yang sekali bereproduksi bisa nyampe ribuan, ratusan, bahkan yang lainnya. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Saudara Rizky atas tambahannya. Bagaimana Dimas? Apakah menjawab atau masih kurang jelas? Ya, bisa diterima ya. Baik, Saudara Dimas. Terima kasih. Bagaimana Riri tadi sudah terjawab ya? Iya, sudah. Terima kasih. Baik, mungkin selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dari Saudari Delia dan tadi Teh Arin ya. Dari rekan-rekan kelompok 5 dipersilahkan. Saya izin menjawab pertanyaan Saudari Arin. Tadi kan Saudari Arin itu bertanya ya, apakah rekayasa genetika merupakan seleksi buatan? Kemudian bagaimana sih pengaruhnya jika kita memakan makanan dari hasil rekayasa genetika? Seperti itu? Iya, benar. Soalnya ada yang bilang nggak boleh. Ya. Nah, menurut saya ya, rekayasa genetika itu termasuk seleksi buatan. Kemudian makanan rekayasa genetika itu sebenarnya baik dikonsumsi karena sebelum dipasarkan atau didistribusikan pasti sudah melalui rangkaian tes ya. Sebenarnya banyak sih makanan hasil dari rekayasa genetika. Misalnya itu ada jagung manis. Nah, alasan mengapa jagung manis itu tetap manis dan berair itu karena adanya rekayasa genetika di dalamnya. Baik di Indonesia maupun luar negeri, salah satu jumlah perkebunan dengan rekayasa genetika terbanyak adalah perkebunan jagung. Nah, bagaimana sih pengaruhnya jika kita memakan makanan hasil dari rekayasa genetika tersebut? Saya mengutip dari Hidup Sehat yang ditinjau oleh Dr. Anandika Pawitri, bahwasanya jika kita mengonsumsi makanan yang berasal dari rekayasa genetika itu sebenarnya baik ya untuk kesehatan karena mutasi genetik yang dilakukan itu tidak membuat makanan rekayasa genetika menjadi beracun. Apabila misalnya produk impor atau produksi sendiri tidak lolos serangkaian tes yang dilakukan, maka pemerintah juga tidak akan memberikan izin untuk dijual produk tersebut.
tes yang dilakukan juga sangat komprehensif yang meliputi alergenitas, toksisitas, perubahan nilai gizi hingga kesepadanan substansial. Jadi sebenarnya banyak berita hoax yang mengatakan bahwa makanan hasil dari rekayasa genetika ini mengandung beracun lah atau gizinya berkurang hingga resisten terhadap antimikroba alami. Mungkin seperti itu menurut saya. Bagaimana tanggapannya? Ya, terima kasih Diva. Tapi saya kan dengarnya. Ya, boleh menambahkan nggak Arin, maaf? Ya, silakan bagi yang Ya, Nah, mungkin saya tadi mendengar ya pendapat Mbak Nadifa. Memang rekayasa genetika ini, ya mohon maaf sebelumnya nama saya Purwanto, izin menambahkan ya untuk kelompok 5. Jadi sebenarnya mengenai rekayasa genetika ini atau genetic modified organism ini, organik ini sampai saat ini masih menjadi perdebatan karena menurut beberapa penelitian dan bahkan menurut beberapa ahli dari adanya rekayasa genetika ini bisa berdampak positif maupun bisa juga berdampak negatif, bukan hanya pada bidang kesehatan tetapi juga pada lingkungan seperti pada bidang pertanian dan sebagainya gitu. Nah, yang disoroti di sini kan mengenai kesehatan tadi yang ditanyakan oleh Adit. Nah, tadi setuju dengan Mbak Nadifa mengenai dampak positifnya, tetapi berdasarkan tadi sedikit riset yang saya baca, bahwasanya rekayasa genetika juga bisa berdampak negatif bagi kesehatan. Contohnya seperti, mohon maaf sebentar. Nah, ini menurut ada penelitian yang dilakukan oleh Young dan Lewis pada tahun 1995, bahwasanya pada saat ini tuh belum ada satupun penelitian yang menjamin rekayasa genetika itu 100% aman untuk dikonsumsi. Nah, kenapa? Karena pada saat mengkonsumsi hasil dari rekayasa genetika itu dinamakan organisme transgenik. Nah, di dalam organisme itu bisa saja ada resisten antibiotik. Nah, resisten antibiotik itu bisa masuk ke dalam tanaman yang bisa dikonsumsi oleh manusia ataupun hewan. Nah, di dalam resisten antibiotik itu akan terjadi transfer mikroba yang bisa menjadi penyebab berbagai penyakit, baik dari untuk manusia maupun hewan. Jadi sebenarnya untuk rekayasa genetika itu masih menjadi perdebatan saat ini, apakah aman untuk dikonsumsi ataupun tidak, karena di dalam proses rekayasa genetika tadi ada yang namanya transfer resisten antibiotik. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya rekan-rekan bisa banyak sumber literasi yang menjelaskan mengenai tadi hasil dari rekayasa genetika. Jadi saya itu berpendapat dari sisi lain. Tapi banyak juga penelitian menyebutkan tadi benar yang kata Mbak Nadifa, aman untuk dikonsumsi, tapi belum ada penelitian yang 100% bahwasanya hasil dari rekayasa genetika itu bisa aman untuk dikonsumsi. Seperti itu, Mbak Arin dan Baik, terima kasih kepada Saudara Purwanto yang telah menambahkan. Bagaimana Arin, apakah sudah jelas atau masih kurang jelas jawabannya? Ya, baik. Terima kasih Nadifa, Purwanto, dan juga Dandi. Ya, mungkin dari sisi kesehatan ada sisi positif dan negatifnya yang masih menjadi perdebatan. Terus tadi kan saya nanya yang dari sisi genetik, rekayasa genetika, apakah mempengaruhi genetik dari manusia sendiri, atau kan genetik dari manusia kan asal dari keturunan. Ketika kita makan sesuatu hasil rekayasa genetiknya gitu berpengaruh apa enggak? Ada yang pernah bilang juga jangan dimakan itu karena bakal mempengaruhi genetik dari manusia kayak gitu. Atau gimana ya? Ya udah deh gitu aja. Makasih.
Baik, terima kasih. Jadi, Arin masih kurang paham atau masih, Udah. membutuhkan jawaban? Oh ya, baik, terima kasih kepada Saudari Arin atas pertanyaannya. Selanjutnya tersisa pertanyaan dari Saudari Delia. Kepada yang ingin menjawabnya, silakan rekan-rekan kelompok 5 terkait dengan materi masing-masing yang tadi disampaikan. Saya izin jawab sedikit dari pertanyaan dia. Pertanyaannya itu dalam seksi buatan bagaimana manusia dan hewan peliharaannya yang saling mempengaruhi dapat mungkin bisa juga dalam seleksi buatan itu selalu hewan peliharaan bahkan hewan liar juga mungkin bisa. Nah, sering dalam seleksi buatan ini sering jadi sasaran untuk dijadikan seleksi buatan manusia untuk mendapatkan hewan yang ideal dalam penampilan, perilaku, atau karakteristik lain yang diinginkan. Maaf, saya mengambil dari sebuah kemudian menurut Charles Darwin itu dia melakukan perjalanan dan Hermes Wrigley Amerika Selatan, mungkin yang paling terkenal yaitu dikatakan dengan nama yaitu Kepulauan Galapagos, di mana dia burung tilang dengan paruh berbentuk berbeda. Nah, beliau itu ingin melihat apakah burung kutilang tersebut dapat mereproduksi bahan jenis ini di penangkaran atau tidak. Nah, kemudian beliau membiarkan tersebut melalui seleksi buatan selama beberapa generasi. Beliau menciptakan keturunan tepat diinginkannya dengan cara mengawinkan orang tua yang memiliki sifat tersebut. Mungkin orang tua itu hewan yang tadi itu yang berutang itu dikawinkan. Nah, kemudian seleksi dan akhirnya seleksi pada burung kutilang tersebut dapat mencakup warna, bentuk, dan panjang paruh dan panjang paruh, ukuran, dan ada sebagian lagi. Mungkin dari saya cukup. Kali apakah yang ingin menambahkan? Bagaimana Saudari Delia? Apakah sudah puas dengan jawabannya atau masih kurang puas? Oh, jadi misalkan bisa dicontohkan lain itu, misalkan manusia itu mengawin silangkan kucing yang berbeda ras gitu agar menghasilkan kucing yang diinginkannya gitu. Misalkan bulunya jadi kayak lebih lebat atau hidungnya lebih pesek gitu kan, biasanya lebih mahal ya. Jadi mungkin jadi itu tuh merubah genetika dari si kucing itu, jadi ada genetika baru gitu ya.
Seperti itu mungkin, betul tidak? Iya, Delia, seperti itu gambarnya. Terima kasih Silvi atas jawabannya. Baik, terima kasih Saudari Delia atas pertanyaannya. Mungkin untuk sesi tanya jawab ini cukup ya, sudah terjawab semua pertanyaannya. Bagaimana kepada rekan-rekan yang ingin memberikan pertanyaan bisa ya diajukan di WhatsApp grup. Nah, mungkin cukup sekiannya materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian ataupun dalam menjawab pertanyaan. Mudah-mudahan materi atau ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua, terutama bagi kami ya. Mohon maaf, kami masih dalam proses pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Tio untuk memberikan tambahan ataupun ulasan materi. Baik, terima kasih untuk kelompok 5 yang telah memaparkan materinya, dan terima kasih juga untuk kelompok yang lain yang sudah bertanya. Saya lihat belum terjawab semua ya, atau sudah terjawab tapi sisa kelompok ada yang belum bertanya gitu ya, Dandi ya. Iya Pak. Jadi silakan sisa kelompok yang belum bertanya nanti silakan bertanya di WA Group. Kemudian notulensinya juga jangan lupa disertakan ya. Sebelum diakhiri, ini tadi diskusinya cukup menarik ya terkait evolusi, kemudian kepunahan dinosaurus dan lain-lain. Kemudian ada juga yang mendiskusikan terkait rekayasa genetika juga ya. Nah itu saya pun tidak akan membahas terlalu panjang lebar. Dalam artian dinosaurus itu kan banyak versi. Teorinya beda-beda ya, ada yang menyebut punah akibat faktor cuaca ekstrim, ada yang menyebut karena tabrakan meteor, dan segala macam. Kemudian ada yang menyebutkan tidak punah semuanya, tersisa sebagian ya. Sampai sekarang kan ada yang menyebutkan ada hewan atau hasil evolusi dari dinosaurus yang hidup sampai sekarang. Seperti tadi siapa yang menyebutkan bahwa ada yang disebut komodo, buaya, dan lain sebagainya. Ya terserah lah, kalian mau memahami teori yang mana. Yang jelas dinosaurus secara garis besar itu telah punah sekarang ya. Itu aja sih intinya. Tapi yang menjadi banyak diyakini orang adalah teori yang tabrakan meteor tersebut. Sehingga mayoritas dinosaurusnya mati. Itu. Kemudian terkait rekayasa genetika, jangan jauh-jauh ke hewan atau tumbuhan yang tidak familiar ya. Padi aja, padi yang sekarang kalian makan, berasnya atau nasinya gitu ya, itu adalah hasil rekayasa genetika. Kalau kita belajar sejarah orang-orang Sunda zaman dulu aja sebagai contoh, 1 tahun itu dia hanya 1 kali panen padi ya, sehingga orang-orang waktu itu tuh banyak menyetoknya atau menjadikan stok padi itu di lumbung-lumbung padi ya, karena memang panennya sangat jarang. Tapi waktu itu lahannya masih luas, makanya stoknya banyak. Nah, sekarang karena keterbatasan lahan, bagaimana caranya agar padi itu bisa tetap mencukupi konsumsi manusia, yaitu dengan cara dimutasi gennya menjadi bisa 3 kali panen dalam setahun. Sekarang kan yang kalian makan padi yang itu kan, bukan padi yang 1 kali panen setahun, tapi padi yang 3 kali panen setahun. Kalau kalian pengen merasakan padi yang 1 kali panen setahun, coba kalian main ke Cipta Gelar, ke Baduy gitu ya, atau ke Sirna Resmi. Di kampung-kampung adat di sana itu masih ada padi yang 1 kali panen setahun. Dan kalian bedakan coba rasanya, kemudian kandungan nutrisinya dan lain-lain. Salah satu efek sampingnya dari rekayasa genetika
ada yang mengejar ke kuantitas, ada yang mengejar ke kualitas. Kalau padi, saya rasa itu mengejarnya ke kuantitas. Dia asal jumlahnya banyak, tapi secara kualitas dia berkurang. Banyak ahli gizi yang membandingkan bahwa padi yang panen 1 tahun sekali, saya lupa jenisnya apa, itu dia secara kandungan gizi dan nutrisi lebih baik daripada yang 3 kali 1 tahun. Itu berarti dia mengejarnya adalah kuantitas dibanding kualitas. Beda halnya dengan rekayasa genetika yang lain yang mengejar ke kualitas juga banyak. Seperti persilangan sapi. Sapi Australia disilangkan dengan sapi Indonesia menghasilkan jenis sapi yang baru. Yang bisa lebih adaptasi terhadap cuaca di Indonesia, tapi kualitasnya sama dengan kualitas sapi Australia. Itu kan berarti ngejarnya ke kualitas. Karena kan kita tidak bisa serta-merta mindahin sapi Australia ke Indonesia tanpa aklimatisasi yang panjang gitu ya. Alhasil diciptakanlah rekayasa genetika mengawinkan antara sapi Australia dengan sapi domestik Indonesia, menghasilkan sapi jenis varian baru yang secara bentuk dia sama dengan sapi Australia, besar, tinggi besar gitu kan, produksi dagingnya banyak, tapi secara adaptasi dia sama dengan sapi Indonesia. Berarti kan itu ngejarnya ke kualitas, bukan ngejar ke kuantitas dalam segi rekayasa genetika tersebut. Jadi memang sesuai kebutuhan sih. Dalam hal ini rekayasa genetika dilakukan sesuai dengan kebutuhan manusia pada zamannya. Bisa rekayasa genetika ke hewan, bisa rekayasa genetika ke tumbuhan. Kadang-kadang ada juga rekayasa genetika ke manusia ya, sering kita lihat di film-film, tapi terkait betul enggaknya itu belum ada bukti secara real, secara akademis di keilmuan. Kemudian apa lagi ya? Yang selanjutnya yang ingin saya bahas itu terkait istilah-istilah baru yang disampaikan oleh kelompok 5 ini dalam pertemuan kita sekarang, seperti ekuivalen ekologi gitu ya. Kemudian ada yang disebut simpatri, terus alopatri, terus ada yang disebut domestikasi, ya, terus ada relung. Nah ini istilah-istilah ini kan mungkin bagi sebagian orang yang dulunya tidak belajar biologi itu cukup membingungkan juga. Nah mungkin di sini saya ingin cross check nih. Kira-kira ada gak yang bisa menjelaskan relung itu apa gitu? Dari di luar kelompok 5 ya. Dari rekan-rekan audiens yang lain. Relung itu apa sih? Bedanya dengan habitat apa? Yo, silakan. Saya mau menjelaskan. Lebih luas mungkin. Boleh, silakan. Gimana, Arin? Jadi kan kalau habit itu kan sekumpulan organisme atau spesies itu tinggal, tapi kalau relung itu kan kayak lebih luas peranannya gitu Pak. Peranan dari spesies itu di rantai makanan apa, terus tinggal di mana gitu, jadi lebih kompleks. Jadi kalau secara gampangnya relung apa, habitat apa gitu. Masalahnya ada kalimat seperti ini. Habitatnya sama, spesiesnya sama, relungnya beda. Ada kalimat seperti itu. Nah, nanti contohnya apa gitu. Makanya kita sebelum bicara ke sana, kita harus tahu dulu bedanya relung dan habitat itu apa. Kata Arin tadi, kalau habitat adalah tempat, ya kan, istilahnya gitu. Terus kalau relung adalah pola interaksinya misalnya, atau pola sosialisasinya antar spesies yang ada di sana. Itu relungnya. Kalau habitat itu tempatnya. Oke, boleh seperti itu. Sekarang kalau misalnya dimasukkan ke konteks spesiesnya sama, habitatnya sama, tapi relungnya berbeda, itu seperti apa contohnya? Ada yang bisa nggak mencoba mencontohkan dari kalimat itu ke contoh yang realnya seperti apa? Ayo.
Bingung? Saya kasih contoh di manusia aja biar gampang. Contoh di manusianya gini. Spesiesnya kan mahasiswa, misalnya manusia ya, mahasiswa biar lebih spesifik. Terus habitatnya adalah di kampus. Tempat dia bersosialisasi, berinteraksinya di kampus. Itu habitatnya. Kemudian relungnya itu adalah kelompok pergaulannya atau jenis pekerjaannya sesuai dengan kelompok pergaulannya. Misal, ada mahasiswa misalnya Purwanto, dia suka berkumpul dengan orang-orang di masjid misalnya, di remaja masjid. Itu relungnya Purwanto berarti. Terus ada misalnya Arin suka mainnya itu di lingkungan orang-orang warung kopi misalnya. Berarti itu relungnya Arin. Terus ada lagi misalnya Diana itu relungnya adalah dengan mahasiswa yang suka diam di perpustakaan misalnya. Itu berarti relungnya Diana. Oke. Relung itu berarti dia tempat berinteraksinya atau pola interaksinya, pola sosialnya si organisme yang ada di habitat itu. Spesiesnya sama, tempatnya sama atau habitatnya sama, tapi relungnya bisa beda-beda sesuai dengan lingkungan masing-masing, sesuai dengan teman pola pergaulan masing-masing. Itu yang dimaksud seperti itu. Sekarang contohkan ke hewan misalnya. Ada nggak yang bisa mencontohkan ke hewan atau ke tumbuhan pola yang tadi? Silakan. Ayo, ada yang mau mencoba berargumentasi? Kalau habitat sama, terus spesiesnya sama, tapi relungnya berbeda. Hewan misalnya, seperti apa? Saya, Pak. Ayo, Adi, silakan. Ya, mungkin dapat dicontohkan di beberapa spesies seperti lebah dan semut mungkin ya, Pak. Dengan mungkin spesies yang sama, misalkan lebah, lalu dengan habitat di sarang lebah, lalu dengan relung yang berbeda, seperti ada lebah ratu, lalu ada lebah pekerja, seperti itu mungkin, Pak. Begitu pula dengan semut, tidak jauh berbeda. Oh, itu mah lebih ke fungsi masing-masing ya. Kalau kasta, kalau di manusia mah ya, Iya, kalau Pak. lebah ratu, lebah pekerjanya itu boleh. Sama-sama lebah gitu ya, sama-sama semut misalnya tadi. Boleh, bisa seperti itu Adi ya. Jadi pola perilaku, kemudian pola pergerakan setiap harinya itu dia akan berbeda. Si lebah ratu dan si lebah pekerja dia akan berbeda. Dengan semut, jenis semut pekerja, dengan jenis semut yang lain, pola perilaku dan karakteristiknya pasti akan berbeda. Walaupun habitat dan spesiesnya sama. Itu yang dimaksud relung dan habitat. Paham? Sampai situ? Terus ada yang dimaksud dengan ekuivalen ekologi. Nah, sekarang siapa yang coba ingin menjelaskan tentang ekuivalen ekologi? Silakan. Ada? Ayo. Riri mau menjelaskan ekuivalen ekologi? Sepertinya tidak, Pak. Tidak terlalu paham. Oke, yang lain? Ada yang mau? Tadi kan dijelaskan ya sama kelompok ini kan? Nah, muncul nggak di layar teman-teman? Muncul. Muncul. Ini adalah contoh ekuivalen ekologi. Contoh. Tapi secara pengertian bukan ini ya. Ini contohnya.
Nah, sekarang silakan kalian baca dari contoh ini, kemudian coba kalian jelaskan sama kalimat sendiri ekuivalen ekologi itu apa. Silakan, saya kasih waktu 30 detik untuk membacanya. Cukup? Silakan, ada yang mau berargumentasi? Ayo, apa? Apa ekuivalen ekologi itu? Ada nggak yang mau berargumentasi? Silakan. Saya Pak dari kelompok 5. Boleh. Dandi, gimana Tadi Dandi? tadi juga sudah dijelaskan ya oleh saudari Nadipa bahwasanya ekuivalen ekologi itu jadi makhluk hidup atau organisme yang sama ataupun pada relung yang sama tetapi pada daerah geografi yang berlainan atau berbeda. Mungkin itu Pak yang saya tangkap. Ya, oke. Itu berarti secara definisi ya. Secara definisi ekuivalen ekologi adalah organisme yang mendiami suatu tempat atau habitat yang sama, kemudian relungnya juga sama, spesiesnya sama, tapi letak geografisnya yang berbeda. Oke, letak geografisnya yang berbeda. Contoh, di sini kan ada kerbau, kemudian ada banteng, kemudian ada bison. Dalam penjelasan di sini disebutkan bahwa kerbau itu identik dengan lokasi di Afrika, ya kan? Kemudian banteng itu di Jawa, kemudian ada bison di Amerika Utara atau Amerika Selatan. Ketiganya itu secara spesies sama atau mirip-mirip, ya, sama lah, bisa identik sama. Tapi secara adaptasi dia menyesuaikan dengan kondisi geografis yang ditempatinya. Contoh, banteng dan kerbau itu dia secara fisik sama karena bertempat tinggal di daerah yang tropis dua-duanya. Banteng di Jawa dan kerbau di Afrika itu kan sama-sama tropis, makanya bentuknya sama. Berbeda dengan bison di Amerika Utara atau Amerika Selatan yang memiliki perbedaan, yaitu memiliki bulu-bulu yang lebat, yang panjang. Itu adalah bentuk adaptasi dari cuaca dingin di sana. Makanya muncullah bison sebagai bentuk kerbau yang lain di belahan bumi Amerika Utara, karena dia mempunyai adaptasi berupa bulu-bulu yang panjang untuk menahan dingin. Itu yang disebut ekuivalen ekologi. Contoh yang lainnya itu adalah kanguru dan walabi. Pernah lihat kanguru? Ya, walaupun tidak lihat langsung ya, di TV misalnya. Dan walabi, tahu walabi? Ayo. Nggak tahu Pak. Nggak tahu. Walabi itu disebutnya sebagai sepupu kanguru. Bentuknya sama seperti kanguru, tapi secara besar tubuh dia lebih kecil. Nah, dia secara spesies sama dengan kanguru. Tapi karena lokasinya berbeda, kalau kanguru itu di daratan Australia, kalau walabi itu di Papua, di sekitar Merauke, di Taman Nasional apa gitu saya lupa, itu dia perbedaan geografis itu menyebabkan adaptasi yang berbeda di antara dua hewan tersebut. Oke. Walabi, kenapa dia lebih kecil bentuknya dari kanguru? Karena habitatnya itu adalah hutan hujan tropis. Gitu. Sedangkan kanguru itu dia adalah gurun. Jadi secara pergerakan, mau besar badannya juga, kalau kanguru itu aman. Karena di gurun, nggak banyak rintangan ya. Tapi kalau walabi,
dia bergeraknya akan lebih susah kalau badannya besar di Papua atau di Merauke sana, karena dia berhadapan dengan hujan tropis yang cenderung rapat gitu. Makanya terjadilah adaptasi di situ, bentuk tubuhnya menjadi kecil. Maka disebutlah walabi. Paham sampai situ? Oke, seperti gajah Sumatera dan gajah di Afrika kan sama gajah, tapi secara bentuk berbeda. Gajah di Afrika lebih besar, gajah di Sumatera itu lebih kecil, karena secara tempat gajah di Afrika itu adalah padang rumput yang luas atau sabana, sedangkan di Indonesia adalah hutan-hujan tropis. Dia harus menyesuaikan biar pergerakannya lebih gampang. Makanya bentuk tubuhnya lebih kecil gajah di Sumatera dibandingkan dengan gajah di Afrika. Itu disebutnya ekuivalen ekologi. Oke. Paham? Oke. Terakhir domestikasi ya. Domestikasi itu adalah penjinakan atau biar si hewan tumbuhannya itu bisa dipelihara manusia. Dalam artian gini. Dalam hakikatnya hewan atau tumbuhan yang sekarang ada, baik yang masih liar ataupun yang sudah dibudidaya, itu semuanya adalah liar dulu. Sapi, kerbau, ayam, ya, bahkan hewan-hewan lain yang sekarang itu biasanya dipernakan ataupun dipelihara manusia, dulunya itu hakikatnya dia liar. Kenapa sekarang dia bisa dipelihara oleh manusia? Itu karena proses domestikasi berarti. Karena proses domestikasi yang hilangkan sifat liar di hewan-hewan atau si tumbuhan tersebut biar bisa diternakan atau dibudidayakan oleh manusia. Secara umum domestikasi itu seperti itu. Ya, biar gampang lah kalimatnya ya. Sampai situ ada yang tanyakan? Cukup. Apri, hari ini Apri tidak berbicara. Apri, apakah sakit? Halo? Mana Apri itu? Apri, sehat? Alhamdulillah sehat. Agak ini, agak kurang sih. Agak-agak baru bangun ya berarti ya Apri ya? Agak kurang sehat. Oke. Biasanya suka berdiskusi tapi nggak berbicara hari ini ya. Gak apa-apa lah. Nanti mungkin bisa di WA grup saja. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan semuanya. Waktunya juga sudah habis. Jadi silahkan nanti kelompok yang belum bertanya bisa diselesaikan di WA grup. Kemudian notulensi dan rekamannya juga jangan sampai lupa disetorkan juga di WA grup. Sebelum diakhiri, silahkan di di screenshot dulu. Nadifa ya, nanti dimasukkan ke WA grup. Slide pertama. Satu, dua, tiga. Slide kedua. Satu, dua, tiga. Sudah, Pak. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.